Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pagi ini. Dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 17 ayat 24 sampai yang 27. Saya akan membacakannya. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Di dalamnya ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Saya berikan tema renungan adalah makna rohani mata uang 4 dirham dalam mulut ikan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, rupanya pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Dan pada waktu masih di perjalanan, pemungut bea bait Allah atau pajak bait Allah itu langsung temui Petrus, karena dia sudah kenal Petrus, karena Petrus memang berasal dari situ, dan kemungkinan juga rombongan itu ke rumah Petrus. Lalu pada waktu pemungut bea bait Allah itu menemui Petrus, lalu Tuhan Yesus dan rombongan terus berjalan sampailah ke rumah Petrus. Lalu pemungut bea bait Allah itu bertanya, "Gurumu bayar pajak enggak untuk bait Allah?" Petrus menjawab, "Membayar." Dan Petrus pulang, baru mau masuk rumah, Tuhan Yesus sudah bertanya, "Siapa yang harus membayar bea bait Allah? Orang asing atau rakyat?" Orang asing. Kalau gitu kita bebas ya. Tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan, mancinglah ke danau. Ikan yang pertama yang kamu pancing itu, yang kamu tangkap pertama kali, buka. Di mulutnya ada uang 4 dirham. Ambil itu, bayarkan kepada pemungut bea bait Allah itu 2 dirham untuk saya, 2 dirham untuk kamu. Apa ini makna rohaninya bagi saya dan saudara? Pertama, supaya saya dan saudara termasuk murid-murid Yesus pada waktu itu percaya Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Makanya tahu apa yang dibicarakan oleh pemungut bea pajak itu dengan Petrus, dan tahu tentang pikiran Petrus yang akan segera bicara dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus justru bicara lebih dahulu, karena Yesus Maha Tahu, Allah yang menjadi manusia dan Maha Tahu dan berkuasa atas alam semesta ini. Maka kemudian menyuruh Petrus memancing ke danau, dan ikan pertama yang dipancing dibuka mulutnya, dan itu ada uang 4 dirham untuk bayar pajak. Apakah Yesus Tuhan tidak ada uang 4 dirham pada waktu itu? Saya percaya pasti ada. Bendahara pasti peganglah uang 4 dirham itu. Mungkin Petrus sendiri juga mungkin punya. Tapi apa tujuan Yesus? Supaya murid Yesus termasuk saya dan saudara sekarang ini percaya Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, berkuasa atas alam semesta ini. Ikan pun tunduk kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, supaya murid-murid Yesus dan saya dan saudara tidak menjadi batu sandungan. Maka dikatakan,
Tetapi supaya kita tidak menjadi batu sandungan, pergilah pancing ke danau. Ikan pertama yang kau pancing, ambil, buka mulutnya. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan, bayarlah pajak itu kepada mereka. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Kata batu sandungan itu skandalon, yaitu perbuatan yang membuat banyak orang marah. Bahkan tiap-tiap orang marah. Yesus tidak mau menjadi batu sandungan. Murid-muridnya juga tidak mau menjadi skandalon itu. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus juga bebas memberitakan kabar baik di bait Allah, di serambi bait Allah, dan juga di dalam bait Allah. Demikian juga murid-muridnya kelak supaya juga bebas dalam pelayanan karena tidak menjadi batu sandungan dalam pelayanannya. Termasuk saya dan saudara. Supaya juga tidak menjadi batu sandungan dalam hidup ini sehingga tidak membuat orang yang mau percaya Yesus menjadi tidak lagi percaya karena melihat hidup saya dan saudara yang menjadi batu sandungan. Luar biasa. Mari kita berdoa supaya kita semakin yakin Yesus Tuhan yang Maha Tahu dan berkuasa atas alam semesta ini. Dan mari kita berdoa supaya hidup kita tidak menjadi batu sandungan sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.